قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم سائر السلف الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Huwa bermula fikih ini menjadi mubtada isim dhamir ma'al rafa. Ya, setiap mubtada pasti punya khobar. Huwa bermula fikih itu al-ilmu. Al-ilmu kalimat isim dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena termasuk isim mufrad. Al-hadi yang menunjukkan, ila zamanil huda kepada jalan hidayah. Huwa bermula fikih, mubtada dia di awal kalimat. Mubtada dibaca rafa. Apa ini rafa? Ada yang bisa jawab? Wa. Mubtada apa? Kalimat isim yang dibaca rafa. Wa emang dibaca rafa? Dibaca rafa. Wa dibaca rafa. Dari mana rafanya? Wa isim dhamir mahal rafa. Dia isim dhamir mahal rafa. Ya. Wa itu isim dhamir mahal rafa. Tempatnya rafa. Walaupun kalimatnya nggak kayak rafa, tapi mahal rafa. Wa bermula ini itu ada ismu benteng. Jadi khobar ya. Al-hismu kalimat isim tandanya alif lam, dibaca rafa, tambah rafanya dengan dhamma karena termasuk isim mufrad. Yunji yang menyelamatkan. Yunji kalimat fi'il mudhari ada huruf mudhari'ah yaitu ya. Yunji yang menyelamatkan. Apa al-hismu? Setiap fi'il pasti punya apa? Fa'il. Fa'il mana? Al-hismu. Kalimat belakangnya. Yunji yang menyelamatkan apa al-hismu? Benteng. Min jami'i syada'idi, dari seluruh beberapa kesulitan. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya ahli fikih, wahidan yang satu, mutawari'an yang warok,
itu asyaddu, lebih sulit. Asyaddu jadi khobarnya inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim, merafa'kan khobar. Mana khobarnya? Asyaddu. Maka daya dibaca rafa, tanda rafa'nya dengan dhamma karena termasuk isim mufrad. Asyaddu isim mufrad, jamak taksirnya apa? Itu loh yang di atas kalimatnya. Min jami'i syada'idi. Asyaddu mufrad, jamak taksirnya syada'idu. Ya. Nah, hasil itu sorotan kita ketemu nanti mufrad tasnya jamak. Asyaddu taksirnya syada'idu. Itu asyaddu lebih sulit ala syaitani atas syaitan. Min alfi abidi, dari 1000 ahli ibadah. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu bisa akhlaki, di dalam seluruh akhlak. Nahu seumpamanya al-judi, sifat dermawan. Wal bukhli, dan bakhil, wal jubni, dan penakut, wal jur'ati, dan pemberani, wat takaburi, dan sombong. Takabur, takabbara, ya takabbaru, takabburan. Wat tawadhu'i, dan rendah hati. Tawadhu, wal ifati, dan menjaga diri. Wal israfi, dan boros. Wat taksiri, dan terlalu irit. Waqairiha, dan selain takabbur, tawadhu, infaq, wal israf, wa taksir. Ingat itu. Fa'inal kita, maka sesungguhnya sombong. Wal bukhla, dan bakhil, pelit. Wal jubna, dan penakut. Wal israfu, dan boros. Itu haram, hukumnya haram. Wala yumkinu, dan tidak memungkinkan. Yumkinu kalimat fi'il mudhari, ada huruf mudhari berupa ya.
wala yusiru dan tidak memungkinkan apa ataharusu menghindari anha dari sombong, pelit, takut dan boros illa bi'ilmiha kecuali dengan mengetahui takabur wal buslah wal jutnah wal israf wa ilmu ma dan mengetahui sesuatu yudadu yang berlawanan apa ma ha kepada takabur, bakhil, wal jutnub, wal israf. Fayus tarobu. Nah ini yang mudhari ya. Yang apa? Mabni majhul. Apa kaidahnya kalau fil mudhari yang mabni majhul? Ada yang tahu kaidahnya? Lihat buku dulu, ya kan? Jangan lihat buku dulu. Kalau buku hilang di. Benar. Fil mudhari mabni majhul kaidahnya apa? Duma awaluhu wa fusirat Duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya menyimpan makna di fayuftarabu maka diwajibkan ala kulli insani atas setiap manusia apa ilmuha mailfa'il ini apa ilmuha mengetahui sombong, pelit, penakut dan boros. Kita melanjutkan kajian bab masih pasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Dalam suatu syair dalam kitab Ta'limut Ta'lim wal ilmul hadi ila sanadil huda wal ismu yunji min jami'i syada'ihi fa inna fatihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaiqa'i min afi'atihi. Adapun ilmu fikih itu termasuk ila sananil huda, jalan menuju hidayah, dan fikih itu termasuk al-ismu benteng, fondasi yang menyelamatkan kita semua min jami'i syada'i dari seluruh kesulitan. Fikih fa'inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min al-bi'atihi. Adapun satu orang ahli fikih, satu orang ahli fikih yang mutawari'an, yang warok. Apa sih warok? Warok itu mutajanniban 'anil harami, menjauhkan dari perkara yang haram, namanya
أي متجنبا عن الحرام menjauhkan perkara yang haram. Satu orang ahli fikih yang warok asyaddu ala syaitan min alfi adil, lebih sulit atas 1000 syaitan godaannya. Maksudnya orang semakin alim, badai semakin menerpa. Termasuk satu orang ahli fikih yang mutawari'an, yang mempunyai sifat warok, itu lebih sulit ketimbang 1000 ahli ibadah. Maka di setiap kita ini kadang-kadang selalu bicara hasil, baik itu usaha atau pekerjaan. Pandangan kita nomor satu pasti hasil. Wah lumayan tuh, wah mantep itu. Itu kebiasaan kita begitu. Maka setiap usaha ataupun bekerja jangan lihat hasil terlebih dahulu. Justru kita harus menelusuri apakah usaha tersebut atau pekerjaan tersebut mengandung unsur keharaman. Ya, kalau haram ya nggak barokah pasti. Jadi jangan bicara hasil, kalau lumayan. Harus melihat unsur apakah ini mengandung syubhat atau keharaman. Nah, kita pun wajib yang pada ngaji memilih mana perkara yang haram, mana perkara yang syubhat. Jangan terlalu banyak melanggar hukum. Satu orang ahli fikih yang barok lebih sulit daripada 1000 ahli ibadah. Wa kadzalika bisair akhlak nahu al-jud, dan termasuk kategori bagian akhlak adalah sifat dermawan. Wal bukhli, dan bakhil, pelit. Kita harus punya sifat dermawan, menolong sesama umat. Wal bukhli, jangan pelit. Sering-sering sedekah. Wal jubni, nggak boleh punya rasa takut, khawatir akan rezeki. Kalau punya anak bagaimana ini? Takut dan akai, takut dia. Tidak boleh bajur hati yang harus mempunyai sifat pemberani. Watakaburi, dan jangan sombong. Apa yang sombong? Orang itu sombong karena unsur pertamanya, kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub, sombong itu unsur pertamanya karena mempunyai rasa memiliki. Pasti akan sombong. Tapi kalau dirinya sudah menghilangkan rasa memiliki, nggak akan sombong. Kadang-kadang kita kerja keras, sanggup beli kontrakan, sanggup itu, di mobil, segala macam, timbul rasa bangga. Bangga itu termasuk sombong, karena merasa diri payah dan memiliki. Padahal hakikatnya itu bangga bukan milik kita. Ya. Termasuk punya ilmu tinggi, hasil belajar, bisa alfiah, bisa ilmu segala macam. Akhirnya sombong, nah ada apa-apanya itu, karena merasa memiliki.
rasa memiliki ini yang harus digunakan. Kalau masih punya rasa itu pasti sombong, pasti. Coba andai kata mesejnya kontrakan saya, rumah saya itu sini milik Allah, nggak akan ada yang sombongin. Watakaburi dan tidak boleh sombong. Tapi sombong ini ada saat-saat tertentu dibolehkan sombong, nggak semata-mata haram. Kata Imam Syafi'i, takabur ala mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong sedekah. Ini nggak semata-mata haram sombong itu. Ada orang sombong lalu kita sombong lagi, itu sedekah. Takabur ala mutakabbir shadaqah. Sombong orang sombong sedekah. Watawadu'i dan sifat rendah hati, harus punya rendah hati. Wal ifati dan menjaga diri dari perkara yang haram. Wal israfi dan boros pun termasuk haram. Dalam kajian tasawuf, boros termasuk haram. Watakbiri dan terlalu ini pun termasuk haram. Jadi jangan misalnya duit gua ini apa biar repot, kalau dia nyari kirim medit ya. Itu pun termasuk haram. Boros pun termasuk haram. Kecuali borosnya untuk pemasaran umat, itu beda. Tapi kalau hamburan itu sedang-sedang aja, pelit dia kagak, boros dia kagak. Karena kalau dalam ilmu tasawuf, boros dan terlalu irit hukumnya haram. Bahwa lihat dan selain itu, fa'innal kibra, maka sesungguhnya sombong, wal bukhla dan pelit, wal jubna dan takut, wal israfu dan boros, itu haramun, hukumnya haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha. Maka tidak mungkin seseorang bisa menghentikan sifat sombong, sifat pelit, sifat penakut, sifat boros, sifat irit. Tidak akan mungkin seseorang bisa menghentikan hal itu kecuali dengan mengetahui ilmunya, illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahui ilmunya. Maka lihatlah dengan zikir supaya Allah lembutkan hati kita. Wala yasimu ahadun inallahi ta'ala illa bidawami zikri. Tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali dengan melanggengkan zikir. Maka zikir ini penting untuk melembutkan hati. Kalau hati sudah lembut, nanti gaya berpikirnya pun lembut. Zikir penting lagi. Sehari apa 50, apa 30 zikir, apa 5, hati riadoh zikir. Dan sedekah termasuk untuk membersihkan jasmani, zikir untuk membersihkan rohani, supaya rohani dan jasmani bersih. Jadi kalau mati menghadap Allah enak rasanya. Ya. Kadang-kadang saya bingung juga sama orang takut mati. Menurut saya itu orang bodoh, menurut saya. Kenapa? Sebab dia takut kepada sesuatu yang sudah pasti. Ya, semua orang pasti akan mengalami hal itu, tapi timbul rasa takut.
Maka dengan perkara kematian jangan takut. Biasa aja akan pasti mengalami. Tinggal kita yang mempersiapkan diri kita sebelum kita dipanggil sama malaikat untuk bertemu Allah. Jangan takut dengan kematian. Persiapkan aja. Ya. Wa ilmuha yuqadduha, dan ilmu sesuatu yang berlawanan. Jadi harus mengetahui ilmunya yang berlawanan dan mengamalkan yang harus berlawanan. Misalkan pelit berarti harus sering sedekah, kan berlawanan. Boros berarti harus diatur manajemennya. Sombong bagaimana kita belajar tentang hati. Fayuqtaratu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan atas setiap manusia untuk mengamalkan dan mengetahui semua hal itu. Maka ini menjadi PR untuk kita. Bagaimana sifat-sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat rasa peduli harus kita amalkan dalam diri kita. Ya. Fokus sunnah sayyidul umam Allah إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين. عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وقنا وفقنا لنا وبارك لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وزكى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي وفعلنا وارزق كل حال دائما وآخر يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وآخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون ولا أن تأتي لنا رسل المنون واغفر للزر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواءنا واحفظها دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواء واحفظها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبخر والصلاة والجلال والمنى وصلاة الله
اللهم سهلنا في الدنيا وارزقنا في الآخرة اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.